Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo. Dan gue Faris. Hari ini kita baru aja selesai nonton screening Ghostbuster Frozen Empire. Iya betul. Gila, ini adalah suatu film yang apa ya, ngebawa nostalgia, petualangan seru bersama keluarga. Dan juga Ghostbuster gitu ya, menjadi sebuah comfort movie sih menurut gue sih, salah satunya gitu. Misalnya kayak lu nonton berkali-kali, mau itu di mana juga ya udah gitu loh, Ghostbuster gitu. Iya benar sih. Dan untungnya yang ini kayak gitu ya filmnya. Iya. Karena kan takutnya gitu ya, namanya juga franchise yang dicintai sama orang banyak itu bisa, maksudnya kesalahan sekecil apapun bisa merusak filmnya gitu. Tapi untungnya Frozen Empire enggak sih menurut gue. Iya, gue juga jujur ya, gue tuh nonton Ghostbuster tuh emang nonton filmnya, main gamenya gitu loh. Jadi kayak Ghostbuster itu udah kayak terngiang jingle-nya juga di gue. Tapi gue nonton tuh terakhir yang memang jadul banget ya. Yang tahun 1980-an ya, kalau nggak salah deh. Terus yang sempet yang makin kesininya yang kayak kalau nggak salah Ghostbuster tahun 2016 yang cewek, sama Ghostbuster 2021 gue tuh nggak nonton yang Afterlife kalau nggak salah. Iya. Gue nggak nonton. Nah, gue baru nonton lagi yang ini. Gitu, tapi jujur mungkin jadi ada dua sudut pandang nih. Lo yang udah nonton film sebelumnya yang Afterlife kalau nggak salah, dan gue nonton yang cuma Frozen Empire. Gue ngerasa even gue nggak nonton yang sebelumnya gitu ya, gue masih tetap bisa keep up, masih bisa enjoy gitu ya, masih bisa ngerasain petualangan serunya Ghostbuster gitu loh. Iya. Gitu kalau dari gue pribadi gitu. Dan ternyata walaupun mungkin di Afterlife pengenalan karakternya udah terjadi gitu ya, yang di sini gue tiba-tiba udah ada karakternya udah muncul gitu. Tapi gue yang nggak ngikutin yang Afterlife kemarin gue nggak nonton, jujur ya, gue masih bisa keep up dan gue malah kayak penasaran gitu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Karena kan banyak beberapa dialog atau beberapa yang kayak dulu gue guru sains lu dan lain sebagainya. Gue tuh penasaran gitu di Afterlife tuh sebenarnya apa yang terjadi sampai terjadi si Ghostbuster ini gitu. Kalau lu gimana nonton yang ini? Ya seru sih kalau dari segi ini ya, dari segi action sama petualangan gitu. Pastinya ini lebih besar dari yang pada sebelumnya gitu. Tapi kalau lu nonton dari yang 1984 akan lebih mantep lagi sih. Karena kan dari gap 30 tahun itu nanti di Afterlife akan dibahas tuh. Dan di menurut gua dua film reboot ini sangat-sangat apa ya, menghargai film jadulnya lah. Jadi itu yang bikin film ini berhasil sih. Gua nggak tahu seberapa sukses yang Afterlife ya. Karena gue gak nonton di bioskop juga, gue nonton di streaming service. Tapi mudah-mudahan sih pada suka sih fans ya, jadinya akan dibuat terus. Tapi kalau yang Frozen Empire ini, ya itu tadi sih, dari segi action petualangan itu lebih megah lah, lebih keren gitu dari efeknya, dan ketegangannya juga lumayan dapet. Tapi meskipun ada satu yang kurang menurut gue dari Afterlife gitu ya, itu dari segi emosionalnya sih. Yang Afterlife tuh emosional banget bro. Parah. Iya. Tapi memang di sini ketika gue nggak nonton yang film Afterlife-nya kan ya udah terjadi lah, mereka udah menjadi Ghostbuster gitu. Dan bercerita tentang suatu musuh lama. Itu udah ditis belum sebenarnya di Afterlife? Di Afterlife itu nggak ada. Nggak ada ya? Gue nggak tahu itu musuh lama. Maksudnya pernah nongol di Ghostbuster sebelumnya atau enggak ya? Bukan musuh lama sih. Maksudnya ceritanya kan itu apa ya? Iblis dari jadul banget, dari lama. Ghostbuster kan selalu kayak gitu soalnya. Iya. Nah yang ini terus ada lagi yang namanya apa? Fireman. Gue lupa Fire apa lah. Fire Master gitu loh. Maksud gue apakah di Afterlife tuh benar-benar beda lagi konflik emang ini? Beda. Bener-bener beda. Nah itu menarik sih. Itu yang menariknya jadinya lu tuh tanpa lu nonton yang Afterlife lu masih bisa enjoy sama filmnya. Tapi kalau lu nonton yang Afterlife mungkin yang Faris bilang gitu ya, lu bisa dapat pengenalan karakternya jauh lebih dalam lagi. Wajib nonton sih menurut gue, karena kan ini direct sequel ya, benar-benar lanjutan. Dan ya itu tadi sih, kalau lu nggak nonton yang Afterlife, lu jadi kayak takutnya gitu ya. Takutnya kayak tiba-tiba lah ini siapa anjir. Terus kan kalau di film Frozen Empire banyak nyebut nama kan. Kayak dia udah nggak memperkenalkan lagi, udah nyebutnya si Winston, si ini, podcast. si Ray. Ada si podcast juga. Iya, gitu. Lu nggak tahu kan jadi background si podcast apa. Itu tahu, tapi unik itu sih banget, di Afterlife unik sih. Karena setiap petualangan dia sambil bikin podcast gitu. Jadi dia dipanggil podcast gitu. Itu seru sih. Iya itu dia maksud gue tuh jadi jujur ya, karena ya nonton Frozen Empire gue cukup enjoy gitu ya.
gue jadi ada keinginan pengen nonton Afterlife-nya itu karena gue pengen tahu karakternya, Is. Gue pengen mengenal karakternya gitu. Cuma di sini emang ada beberapa karakter baru ya. Salah satunya mungkin yang baru banget tuh apa si Kumail. Oh iya, itu baru sih. Dan gue suka banget sih sama karakter dia. Iya. Gila, gue nggak tahu ya. Balik lagi gue Afterlife gue karena belum nonton. Tapi di sini jujur salah satu nilai plus dari Ghostbuster Frozen Empire ini adalah komedi. Dari dulu sih. Iya. Itu memang nilai jualnya Ghostbuster sih, karena Ghostbuster yang tahun 84 itu benar-benar apa ya, membuka mata lah kalau horor campur komedi itu ternyata works gitu. Dan semenjak Ghostbuster yang 1984 itu langsung muncul banyak horor komedi dari situ. Iya sih. Tapi memang kalau yang tahun 84 kan kayaknya jokesnya lumayan tidak maksudnya ya gue kurang kena gitu loh. Ya lucu gitu tapi kurang kena, maksudnya bukan kurang kena sih, kurang relate kali mungkin dengan era gua gitu, era gua sekarang gitu. Ya tetap lucu. Cuma yang ini tuh bener-bener kemakan banget gua sama jokesnya gitu loh. Iya, dan jokesnya pinter sih menurut gua, kayak banyak, nggak cuma kelakuan konyol doang gitu loh. Maksudnya dari banyak reference yang smart juga, kayak fisika, kimia segala macem, foton gitu. Seru semua sih jokesnya. Iya. Dari Afterlife sampai yang sekarang. Dan itu sebenarnya juga yang menjadi menariknya terlepas dari komedinya gitu ya. Gue suka lagi sama petualangannya juga sih ya. Petualangannya kayaknya nggak seru nggak sih? Gue nggak tahu ya. Gue Ghostbuster ngikutin yang 84 sama ini tuh seru banget gitu. Dan memang monsternya juga keren-keren. Iya. Apalagi maksud gue kayaknya memang ini tuh saat yang tepat sih untuk meribut lah bisa dibilang, ya meribut Ghostbusters lagi. Karena dengan ada bantuan CGI yang udah keren banget, jadi mereka bisa kreativitasnya seliar mungkin gitu. Karena kan mungkin yang di tahun 84 meskipun menurut gue itu udah sangat bagus ya, ketika kemarin gue nonton lagi, anjir VFX-nya keren banget yang tahun 80-an. Iya. Itu mereka pasti masih dibatasi dengan teknologi, dan sekarang teknologi udah keren, ini saatnya mereka untuk semakin liar sih bikin monster-monster. Karena yang di Frozen Empire juga si siapa, Garakos apa siapa sih namanya itu, monsternya keren banget bro. Si Raja S-nya, gila desainnya segala macem, gue suka banget. Iya betul. Dan apa ya? Tapi mungkin kalau dari gue yang gue kurang serak gitu kali ya. Mungkin kurang suka lebih ke ini sih. Bukan kurang suka ya. Mungkin ekspektasi gue juga kali ya. Jadi kayak gue merasa kurang final battle-nya. Aduh, kurang ini gitu loh. Kurang apa? Gitu loh. Gue berharap kan itu dunia ya. Ya walaupun gue tahu sih tujuannya ada di sana untuk mengalahkannya. Tapi kayak gue berharap di pusat kota kayak tahun 84 gitu masih lo yang dikejar-kejar tuh kayak anjir nih bakal chaos nih gitu loh. Gue ada harapan ke sana gitu, kejar-kejaran dulu, apalagi sebenarnya ngebawa Ghostbuster yang tahun 84 juga kan, mereka semua keluar gitu loh. Nah, di situ juga sih penempatan peran dari yang Ghostbuster yang jadulnya ini cuma satu orang mungkin menurut gue yang begitu berperan. Si siapa? Yang kayak paranormal itu. Nah, dia doang gitu. Yang dua lagi tuh gue merasa muncul cuma buat nostalgia aja gitu. Cuma emang tapi ya itu gitu loh. Karena banyak faktor sih menurut gue kayak gitu. Satu kan mereka mau mengintroduce karakter baru. Maksudnya si siapa namanya, Bill Murray sama yang kulit hitam itu pasti nggak bisa dimasukin terus-menerus karena mereka akan mencuri perhatian. Itu satu. Yang kedua menurut gue pasti ya Bill Murray minta bayarannya tinggi lah kalau scene lebih banyak, pasti itu. Karena di Afterlife dia juga nongol cuma di akhir doang. Dari awal sampai tengah tuh nggak ada sama sekali. Cuma di endingnya doang gitu, cameo lah bisa dibilang. Ya, dan di sini masih juga udah habis. Cuma maksud gue mungkin Bill Murray kan di sini juga ada perannya ya, maksudnya terlepas dari final battle ya. Cukup di situ juga sebenarnya fine sih menurut gue. Kalau gue tadi mikirnya gitu loh, mending yang di akhir ya memang orang-orang yang emang punya scoop di situ aja gitu loh. Iya. Tadi gue mikir sempat kayak gitu. Itu doang sih sebenarnya sih. So far sih mungkin ada beberapa, gue nggak tahu ya. Mungkin lu merasakan apakah ada sedikit dragging di tengah-tengah, plotnya ngebangunnya cukup lama dan sebagainya. Tapi so far sih gue merasakan enjoy aja. Iya. Kalau gue ya sebenarnya memang kerasa sih memang plotnya rada berjalan lama. Cuma ya dihiasi dengan komedinya sih, jadinya nggak terlalu bosan gitu gue, karena lucu juga, jadinya seru gitu. Ya di sini gue juga suka sama karakter, nggak tahu ya, di PB gue entah kenapa suka sama aktornya juga sih. Aktornya
kayaknya the best deh, dia udah cocok banget di situ tuh. Mungkin sebenarnya di sini rada ngeselin gitu ya, karena kan beberapa kesalahan dia gitu. Cuma kan dia nggak tahu juga, cuma ya itu sih. Dari Afterlife memang dia dijadikan peran utamanya sih karena dia cucunya si itu juga sih, Spengler juga sih. Oh iya, dia cucunya itu. Ya kan ceritanya cucunya salah satu anggota Ghostbuster-nya. Yang orangnya sudah meninggal juga aktornya. Iya, gue baru tahu tuh. Karena gue mungkin nggak nonton ya Afterlife ya. Tapi ya menurut gue cukup menarik Ghostbuster Frozen Empire ini. Gue suka dari segi CG-nya dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin lo ada nggak ya lo nggak suka sebelum kita kasih skor? Itu tadi sih gue dari plotnya yang kadang suka dragging benar, sama satu lagi mungkin mereka ada sedikit dragging juga mainin nostalgianya, tidak seefektif yang Afterlife lah bisa dibilang. Kalau di Afterlife tuh mereka penempatan Easter egg dan nostalgianya tuh benar-benar tepat lah, jadi nggak menghambat plot gitu. Kalau di sini gue kasih contoh yang di perpustakaan lah, itu kan dia kayak ngeliat hantu perpus yang itu kan, itu kan Easter egg ke Ghostbuster yang 84. Tapi di situ mereka jadi ngeberhentiin momen menegangkan pas dia lagi ngejar si hantu rasukan itu gitu untuk beberapa menit, dan itu menurut gue ya rada menghambat aja sedikit sih itu momen nostalgianya kayak gitu. Tapi overall keren sih menurut gue, ini udah di tangan yang tepat sih, karena kan kalau lu tahu ya yang Afterlife itu kan diambil di direct sama anaknya director yang pertama tuh. Jadi yang nerusin anaknya dia langsung gitu. Dan si Jason Reitman ini dia akan jadi produser sama writernya juga di Frozen Empire, dan menurut gue di tangan yang tepat sih di anaknya si Ivan Reitman. Jadi dia benar-benar tahu lah Ghostbuster itu seperti apa gitu. Iya sih. Dan yang gue respect ya dia bisa merespek Ghostbuster yang jadul itu sih, itu kerennya sih. Itu gue juga suka sih. Dan di sini peran Kumail, wah the best bro, gue suka banget. Anjir gila dah, gila anjir udah paling tepat. Gue pikir dia bakal cameo doang, ternyata punya peran penting anjir. Itu penting banget ternyata ya. Gila dah. Dikira paling cuma jadi kayak komedi relief doang gitu lah ya. Ternyata gue tau memang dia lucu banget nih aktornya kan. Gue baru nonton filmnya lucu banget. Dan di sini gue udah kayak anjir dialognya the best bro. Udah perfect banget lah. Gue suka banget nih. Mungkin buat lo yang pengen melepaskan stres kayaknya cocok banget deh nonton Ghostbuster gitu ya. Iya sih, gue harap sih laku sih di market Indonesia ya. Gue juga harapnya itu sih. Soalnya gue udah merasa mereka ke arah yang tepat, benar-benar bagus. Maksudnya mereka udah melihat bigger picture-nya lah, kalau ini akan si anak-anak kecil ini kan pasti akan tumbuh besar dan jangkauannya masih panjang gitu, si Phoebe sama Finn Wolfhard. Ini kan mereka masih kecil jadi bisa berpetualang lebih jauh lagi. Dan ini direct sama siapa tadi ya? Ken siapa gitu. Itu kan director baru juga dari Afterlife ya. Dan gue udah bisa melihat kalau dia udah mencoba setiap film tuh bakal digarap sama director baru, jadi franchise-nya akan berjalan terus gitu. Jadi semoga ini laku biar Ghostbuster-nya jalan terus karena seru banget sih. Iya, gue setuju sih. Mungkin skor deh kalau dari gue secara personal ya. Kalau gue melihat dari Ghostbuster tahun 84 sampai menuju ke sini gitu ya, dengan tadi yang Faris bilang kemasannya, bawa nostalgianya, punya plot cerita yang nyambungnya itu bagus, tuh gue suka 4/5 sejujurnya. Tapi kalau memang dilihat dari secara film solo gitu ya, satu film doang, kayak ya 3/5 juga masih oke sih. Tapi kayaknya ini film yang berkelanjutan ya. Ya emang nggak bisa dinilai sebagai film solo ya. Ya karena benar-benar lanjut dari yang Afterlife. Iya, at least lu tahu Ghostbuster deh. Lu tahu Ghostbuster yang 84 gitu loh. Dan justru kalau mau nonton ini harus taunya yang Afterlife. Afterlife ya? Iya, karena buat yang era sekarang. Iya, karena kan nyambungnya ceritanya dari Afterlife. Iya, betul sih. Ya lu berapa Is? Gua sebenarnya 4/5 juga sih karena enjoy banget. Cuma kalau secara personal ya sebenarnya lebih suka yang Afterlife. Cuma ini keren juga sih. Gua akan nonton epic, sih Afterlife. Bro. Seru film keluarga. Cocok buat kalian yang mau nonton, langsung aja ke bioskop. Udah tayang gitu ya di bioskop gitu. Jangan sampai ketinggalan lah pokoknya untuk film Ghostbuster Frozen Empire ini. Dan jangan lupa like, subscribe sama komen, tulis ke review kalian di kolom komentar. Dan subscribe juga, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.